Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang kaitan Islam dan iman. Kali ini kita akan membahas pada bab rukun iman. Apa iman itu? Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, iman itu adalah engkau percaya kepada rukun iman yang 6. 1. Allah, 2. Malaikat-malaikatnya, 3. Kitab-kitabnya, 4. Rasul-rasulnya, 5. Hari kemudian, dan 6. Takdir yang digariskan. Ditegaskan pula pada Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Berikut saya akan uraikan 6 rukun iman tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib mempercayai sepenuhnya tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb, Sang Pencipta sekaligus penguasa tunggal alam semesta, pemilik segala keagungan dan kesempurnaan. Dan dampak positif dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia, yang pertama adalah menghilangkan pandangan yang sempit dan licik. 2. Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu pada harga diri. Yang ketiga, menumbuhkan sifat rendah hati, sikap damai dan ikhlas. Yang keempat, membentuk manusia berbudi luhur dan kesatria. Yang kelima, menghilangkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang keenam, berpendirian teguh, sabar, tabah, dan penuh optimis. Yang ketujuh, menjadikan manusia patuh pada segala peraturan Rabb-Nya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikatnya. Allah memiliki makhluk gaib yang selalu bersujud dan bertasbih kepadanya sepanjang waktu, tanpa mengenal lelah, yakni para malaikat. Mereka juga taat dan setia menjalankan segala tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 49-50 dijelaskan dengan yang artinya, dan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk yang bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan ajaran-ajarannya kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dihimpun dalam bentuk suhuf atau semacam brosur-brosur kecil dan kitab. Nabi yang mempunyai suhuf antara lain ialah Nabi Adam dan Nabi Syed, sedangkan Nabi dan Rasul yang mempunyai kitab ialah Nabi Musa, kitabnya bernama Taurat, Nabi Daud yang bernama Zabur, Nabi Isa yang bernama Injil, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quran. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib percaya sepenuhnya bahwa suhuf-suhuf dan kitab-kitab tersebut benar-benar himpunan dan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan para nabi itu sendiri. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah. Untuk membimbing umat manusia menuju ajaran yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan manusia-manusia pilihan sebagai utusannya. Mereka adalah nabi dan rasulnya. Dalam Quran Surah Saba ayat 28 pun diterangkan dengan yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam jumlah nabi dan rasul yang perlu diketahui oleh umat Islam adalah 25 nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Kita harus percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang kekal adalah di alam akhirat kelak.
Sebagai tanda perpindahan kehidupan umat manusia dari alam dunia ke alam akhirat, Allah menetapkan adanya hari kiamat, yakni hari berakhirnya kehidupan dunia. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61 diterangkan yang artinya, dan sungguh ia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kapan hari kiamat itu akan tiba? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan Nabi Muhammad Rasul kita sendiri hanya mengetahui tanda-tanda menjelang kedatangan hari kiamat. Yang jelas, pada hari kiamat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan hancur binasa. Setelah itu para makhluk hidup yang telah mati dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Dan yang keenam adalah iman kepada qadha dan qadar. Kita wajib percaya sepenuhnya bahwa dalam menciptakan umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan juga usia, rezeki, jodoh, dan segalanya. Jadi segala sesuatu yang baik atau yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 78 pun diterangkan, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah, dan apabila mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau wahai Muhammad. Maka katakanlah semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mendorong manusia untuk tidak menyerah begitu saja kepada takdir. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah keadaan manusia selama mereka tidak mengubah sebab-sebab kemunduran dari mereka sendiri. Baik, sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan pelajaran. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.